Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ini menjadi sukacita buat kita semua karena kembali kita diberikan berkat dan anugerah Tuhan untuk kembali dapat menikmati hari yang baru. Ya, kita menghirup udara segar di hari yang baru, di tahun yang baru. Kembali firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama sebelum kita tenggelam dalam berbagai macam tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Nasihat dalam firman Tuhan di Matius pasal yang ke-22, ayat 37-39. Demikian firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya mengangkat tema memaknai tahun baru dengan lebih mengasihi sesama. Ya, masih dalam suasana tahun baru, kembali firman Tuhan akan menolong kita, mengajak kita untuk kembali mengingat bahwa kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang hidup tidak seorang diri. Hidup tidak di dalam pertapaan, hidup tidak di dalam pengasingan, tetapi kita hidup membaur dengan masyarakat. Ya, bukan saja dalam konteks kita sebagai jemaat di gereja, tetapi juga di dalam lingkungan kita, di RT, di kampung, di kos-kosan, dimanapun kita berada. Sehingga sebagai orang percaya, kembali nasihat firman Tuhan, bahwa di tahun 2024 ini, kita bukan saja dituntut untuk lebih mengasihi Tuhan, seperti yang kita baca dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 30-39, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu menjadi hasrat kita juga ya, harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Tetapi di sisi lain juga kita harus mengasihi sesama kita manusia. Kalau kita berbicara tentang mengasihi Tuhan, ya mungkin kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, mungkin kita dapat mewujud nyatakan itu. Karena sebagai manusia yang terbatas, kita memerlukan Tuhan. Kita sebagai manusia yang kadangkala mungkin masih hidup dalam kelemahan, masih perlu pertolongan Tuhan, sehingga kita dapat mengekspresikan kasih kita, kerinduan kita kepada Tuhan lebih dalam kehidupan pribadi kita. Tetapi saat kita berhadapan dengan sesama kita manusia, yang adalah manusia, ya, kalau kita berhadapan dengan Maha Kuasa, tentunya kita dapat menurunkan ego kita. Tapi bagaimana dengan kita menghadapi sesama kita manusia? Orang-orang yang mungkin kita anggap membenci kita, apakah kita dapat mengaplikasikan cinta kasih kita kepada Tuhan? Itu sama dengan kita mengasihi sesama kita manusia. Kembali nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di tahun 2024 ini, mari kita semakin mengasihi sesama kita manusia. Karena sekali lagi, dalam pembacaan firman Tuhan kita, jelas sekali dikatakan, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, artinya hukum yang sama dengan kita mengasihi Tuhan Allah kita, yaitu mengasihi sesama kita. Kalau kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, mari kita juga mengasihi sesama kita. Sama kita juga mengasihi Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mendorong kita untuk lebih mengasihi sesama kita di tahun yang baru ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi mau belajar untuk tunduk akan firman Tuhan. Kami sekali lagi mau belajar untuk taat akan firman Tuhan. Di tahun yang baru ini kami sekali lagi mau belajar untuk patuh akan firman Tuhan. Mengasihi yang tidak kelihatan, yaitu Allah pemberi hidup. Mungkin kami bisa, tapi saat kami berhadapan dengan orang yang membenci kami, berhadapan dengan orang yang tidak senang dengan kami, menghadapi orang yang kami tahu sudah membuat kami terluka, tersakiti, itu tidak mudah. Tapi firman Tuhan jelas sekali bahwa kami harus mengasihi sesama kami manusia, sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri dan juga kami mengasihi Tuhan. Menolong kami Bapa, agar di tahun 2024 ini kami dapat memaknai tahun ini dengan lebih lagi mengasihi sesama kami. Agar hari-hari kami di sepanjang tahun 2024 diwarnai dengan sukacita, diwarnai dengan kegembiraan, diwarnai dengan damai sejahtera, karena kami belajar mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Sekali lagi memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.